Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita melanjutkan bab yang kemarin, bab tentang kaifa kana aisyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Sekarang hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Sa'dun inni la awwalul arabi roma bisahmin fi sabilillah. Sungguh aku adalah orang Arab yang pertama menembak panah fi sabilillah. Maksudnya sebagai sniper ya, sebagai penembak jitu. Dan itu di peperangan pertama, perang Badar, beliau adalah pemimpin para penembak jitu ya, penembak panah. Wa ra'aituna naghzu wa ma lana ta'am. Kami dulu pernah berperang dengan tidak membawa makanan, illa waraqul hublah, kecuali dedaunan pohon anggur, wa hadas samur, dan pohon samur ini. Saya mencoba ngecek pohon samur itu apa ya, belum ketemu. Wa inna ahadana la yad'u kama tad'u syah. Sungguh salah seorang di antara kami sampai membuang kotoran seperti kotoran kambing. Malahu khiltun, tidak ada campuran airnya, punten menyegari gitu. Tsumma asbahat banu asadin tu'azziruni. Kemudian sekarang Bani Asad mengkritikku dalam Islam. Khibtu idzan wa dhalla sa'yi. Sungguh rugi diriku jika memang demikian, dan sia-sialah usahaku. Ini dalam website atau Bah Institute ada saya tulis judulnya pembelaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini disabdakan oleh Sa'ad ketika beliau menjadi gubernur di Kufah ya. Jadi gubernur di Kufah, dan di Kufah itu kan banyak orang jahatnya, banyak orang brengseknya sampai hari ini ya. Mereka adalah punten orang-orang Syiah ya. Yang hari ini orang-orang Syiah itu kan orang-orang jahat. Mengapa di Irak juga riwayat hadis sedikit? Karena para ulama nggak mau menerima riwayat dari orang-orang Irak. Orang-orang Irak itu dikenal gede wadul ya. Makanya mazhab di Irak itu lebih cenderungnya, lebih beratnya ke rasio, tapi pakai hadis juga. Cuma hadis yang riwayat ahli Madinah, riwayat ahli Makkah. Kalau riwayat orang Iraknya sendiri jarang dipakai. Kata Imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang dari Irak, karena orang Irak banyaknya pendusta. Dan kita tahu Ali bin Abi Thalib sampai pindah ke Kufah itu karena di sana terlalu banyak separatis ya. Nah, ini kejadiannya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur di Kufah. Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah oleh orang-orang Kufah kepada Umar bin Khattab bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak benar sholatnya, pan kabina-bina ya. Mungkin ini kan Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat mah leuwih ti ulama ya. Ini orang Irak itu kalau sekarang Iran kan, Irak. Datang ke Umar bin Khattab memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas nggak benar sholatnya. Ini ada ulama ya, atau jauh-jauh Pak Haji Deden dan Pak Haji Rudi teu bener sholatnya. Ieu teh saha teu bener.
saha nu sok salat ka masjid, saha nu tara gitu. Lalu kemudian Umar bin Khattab sampai datang ke Irak dan survei ke masjid-masjidnya, bertanya, benar Sa'ad bin Abi Waqqas ini enggak benar sholatnya? Mereka semua menolak. Jadi itu semua fitnah. Dan Umar bertanya kepada Sa'ad, benar kamu enggak benar sholatnya? Nah ini pembelaannya. Ini pembelaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya dulu orang yang pertama kali berjihad di jalan Allah sebagai penembak. Artinya saya adalah senior dalam Islam. Saya sudah berjuang dalam Islam itu dari sejak awal. Kalau bapak-bapak di sini mungkin, saya kan dulu yang pertama kali membangun masjid ini, mengorbankan tenaga, waktu, bahkan uang, bahkan pekerjaan, ya terkorbankan demi membangun masjid ini. Tiba-tiba sekarang ada yang memfitnah bahwa saya nggak benar ngurus masjid. Semuanya bukan numpang hidup, uang kita kan biasanya pengurus DKM mah beak jeung duit-duit aja. Jadi berkorban uang, tenaga, semua. Sekarang lalu ada yang fitnah nggak benar ngurus masjid. Saya ini orang yang pertama, kalian belum apa-apa, kalian masih kafir, saya sudah berjuang di jalan Allah. Bahkan, nah di sini disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah kami dulu perang, ditugaskan oleh Rasul, Rasulnya tidak ikut. Rasul tidak membekali makanan, maka yang kami makan hanya dedaunan saja, atau kotorannya juga jika doma nya dahar jukut, dahar daun hijau kering gitu. Itu menunjukkan bahwa kesiapan Sa'ad bin Abi Waqqas berkorban di jalan Allah itu sudah ada dalam level yang tidak pantas untuk diragukan. Lalu sekarang ada yang meragukanku dan menuduh sholatku nggak benar. Aduh, kalau begitu sia-sia pengorbanan aku yang dulu. Ya, buat apa aku berkorban dulu? Nah, di sini jadi dalil bahwa boleh kita menyebutkan keistimewaan kita, keunggulan kita kalau memang sedang terdesak, difitnah, boleh. Tapi kalau mah haja-haja dibeja-beja mau ulah apa bisi ria. Ya, kalau ria itu kan menghancurkan amal. Tapi kalau terdesak, ya ada yang memfitnah bapak nggak benar ngurus masjid, nyaho bapak teh segala-galana ke masjid. Nah ini boleh kita membela diri. Yang dalam riwayat lain disebutkan bagaimana sholat Sa'ad bin Abi Waqqas itu. 2 rakaat pertama panjang karena baca surat, 2 rakaat terakhir pendek karena tidak baca surat. Nah itu dijelaskan begitu, itu jadi dalil bahwa 2 rakaat terakhir boleh tidak membaca surat, cukup Al-Fatihah saja. Meskipun dalam riwayat lain ada yang membolehkan membaca surat selain Al-Fatihah meski tidak sepanjang 2 rakaat yang pertama. Pelajarannya dari hadis ini terkait kehidupan para sahabat tergambar oleh kita bagaimana kesiapan para sahabat hidup dalam keterbatasan. Jadi seandainya kita mengalami keterbatasan yang prediksi saya mual saparah-parah ting sahabat, maka sabarlah. Karena hidup kita bukan di dunia intinya, tapi nanti di akhirat. Janji kesenangan, janji kebahagiaan hidup bagi orang beriman itu fokusnya bukan di dunia tapi di akhirat. Jadi jangan sampai kita ragu. Soalnya di masjid, salah satu masjid komplek yang ada di daerah kota Bandung, itu ketua DKM-nya curhat, dia macam Ustaz nu ngararaji teh
anu penduduk di kampung sabelah orang dina Matara nyebutan teh kumaha cenah cenah ngaji mang tahun-tahun hirup itu keneh wae cenah mana buktina cenah gitu. Jadi menurut mereka kalau memang betul ngaji itu manfaat harus terlihat dari ekonomi. Nya ceuk ieu buktina Pak Haji Pak. Ya, Pak Haji mah cukup ekonominya bahkan kemarin baru selesai membangun madrasah. Ya. Jadi kalau ada yang menilai begitu ya di antara kita ini berarti ngajinya belum tamat. Jangan kita mengukurkan ke dunia. Ini sahabat juga. Sahabat perang bagaimana ini saat Nabi Waqqas berarti sudah berapa tahun nih perang Badar. Perang Badar tahun kedua. Kalau menghitungnya saat Nabi Waqqas masuk Islamnya tahun kelima saja di Madinah di Makkah berarti beliau sudah 8 tahun tambah 2 tahun 10 tahun udah 10 tahun begini. Termasuk seandainya kejadian Bapak ada acara lalu DKM tidak siap menyediakan konsumsi jangan marah-marah. Oh cenah DKM teh menit nyadiakeun konsumsi teu ngarti cenah. Ini sahabat nggak dikasih konsumsi jalan. Atau Bapak ditugaskan oleh DKM survei kontrol tuh tanah ke Sumedang ya nggak dikasih SPJ tadi bakalan berangkat aja Pak selama masih punya tenaga ya, jangan marah-marah ini Pak Haji Rudi cina gimana saya berangkat ke Sumedang nggak dikasih SPJ marah-marah ya, ini bukan akhlak sahabat jadi bukan akhlak muslim kita harus bercermin pada akhlak sahabat itu sami'na wa ata'na seperti Abu Hurairah kemarin nggak selapar ya harusnya dia dulu yang dikasih makan ternyata disuruh melayani dulu orang lain malana budun kami nggak punya kesempatan kelayakan untuk protes ke Nabi samina wa ta'na dan ujung-ujungnya ada manfaat ternyata Abu Hurairah mendapatkan konsumsi yang lebih banyak. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jangan banyak berkeluh ketika kita terbatas, sabar saja. Nanti juga Allah menolong dan jangan banyak protes ya ketika kita tidak mendapatkan bagian yang kita merasa kita layak mendapatkannya. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadiman Madinah min ta'ami burrin thalatha layalin tiba'an hatta qubidah. Sejak datang ke Madinah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari makanan gandum 3 malam berturut-turut sampai beliau wafat. Jadi dalam 3 malam itu 3 hari itu ada saja 1 harinya libur tidak makan. Saya pernah jelaskan di beberapa minggu kebelakang ya di kajian online. Para ulama sepakat ini karena pilihan Nabi untuk hidup sederhana. Bukan karena Nabi tidak becus memberikan nafkah ke keluarganya. Nabi itu sekali memberi nafkah sudah kita bahas hadisnya setahun ya. Mun ayeuna standar 10 juta misalkan 1 bulan Nabi sekali beri nafkah 120 juta ke istri. Cuma baik Nabi dan istri Nabi tidak sampai hati melihat kondisi ekonomi masyarakat yang masih ada di bawah. Atau zaman uritnya Nabi itu zaman perang bahwa kita kenal bagaimana Pak Nasir dilantik jadi menteri penerangan pakai jas tambalan itu terkenal. Dan memang gitu, bukan menghinakan diri memang gitu atuh. Neng tukang jas lagi hese. Zaman perang sedang riuh agresi militer Belanda yang ke-1 yang kedua kan. Dalam situasi darurat banyak rakyat miskin. Nah Nabi enggak sampai hati beliau hidup berkecukupan mewah sementara rakyatnya ada di bawah. Maka Nabi hidup seperti rakyatnya, banyak berbagi. Istrinya pun banyak diminta
Oleh karena itu, nah, dalam makan pun karena terlalu banyak meminta, ada selalu saja dalam 3 hari itu ada libur 1 hari. Ini dalam konteks hari ini, sekali lagi bukan berarti harus ya kita 3 hari nanti 1 hari tidak kenyang. Jangan selalu kenyang. Silakan. Memang kenyang sudah kita bahas. Kalau nggak salah di sini, kalau nggak ya nanti juga dibahas bahwa makan kenyang itu akhlak yang jelek, akhlak orang kafir. Orang mukmin itu makannya jangan sampai kenyang, yang penting menghilangkan lapar, apalagi sampai puas ya dan seterusnya ya, itu bukan akhlak muslim. Jadi Nabi SAW dan keluarganya itu makan kenyang paling 2 hari, hari ketiganya libur, tidak sampai kenyang, mengurangi makan. Karena mengurangi makan itu sehat Pak ya. Hari ini banyak orang yang sakit, mohon maaf, bukan karena kurang makan, tapi karena terlalu banyak makan. Ini kesederhanaan, jadi kesederhanaan dalam hal makan. Ini juga jadi teladan uswah. Selevel Nabi saja begini susahnya. Ini bagi orang-orang yang susah. Jangan terlalu meratapi diri, merajuk, banyak merajuk. Udah jadi jamaah Baitul Muflisin dah 10 tahun, makan masih susah. Ini selevel Nabi saja yang solehnya begini ya. Urang can soleh-soleh tinggi ngalahkeun Gusti Allah ya. Sabar saja, jangan banyak mengeluh. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha lagi, qalat ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamr. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan 2 kali dalam 1 hari kecuali salah satunya kurma. Di kurma itu makanan pokok. Ya, ini yang sering saya jadikan guyonan juga ya. Istri saya senang kurma, Pak tuta, saya nggak senang kurma, wal duka tuh dah, saya dipaksa, ya paling hiji, gitu. Bala-bala, buka. Istri saya sering minta tuh Pak kurma, cenah sunnah Nabi, benar sunnah Nabi, kurma unggul gitu, tong jeung bala-bala, tong jeung sangu. Nabi kalau udah makan kurma ya udah. Jadi ini jadi dalil bapak-bapak bahwa Nabi SAW itu keluarganya makannya 2 kali. Yang satu gandum, makanannya kan gandum kan beras, kalau sekarang tarigu ya roti gandum. Yang satunya lagi kurma. Itu pola makan Nabi. Kalau kita sudah doktrin dan menurut yang pernah saya ceritakan mungkin di sini Doktor Pangan dari UI ketika saya bedah disertasi di Dewan Dakwah Pusat di Jakarta, salah satu keluarga dari tokoh yang saya bedah itu hadir, Doktor Pangan dari UI, dan beliau dokter di RSCM. Saya akan disertasinya tentang liberalisme di perguruan tinggi. Kata beliau, saya nggak terlalu paham liberalisme di perguruan tinggi. Yang saya paham liberalisme dalam gizi, cina gitu, dalam makan. Yang saya tahu kalau orang harus makan nasi selalu, itu adalah orang liberal jadi gitu. Dia ikut penjajah. Kalau orang harus selalu makan kenyang, itu orang liberal ya. Punten, ini kata beliau, kalau ada orang yang sakit gulanya tinggi ya, darah tinggi, hipertensi, nah itu orang liberal, katanya orang sekuler. Itu usah-usah bukan ini. Pada ada di daun, kisilih kamu channel liberal sekuler. Karena menurut beliau itu menunjukkan berarti pola makan kita kayak orang barat, kayak orang sekuler. Nah ini Nabi mengajarkan, Nabi itu keluarganya makan itu 1 hari cukup 2 kali. Sok terasa sama bapak, punten ya, bukan sama doakan, sama seseorang yang sudah sakit kan, dibatasi makannya di gram ya, nggak boleh berlebih. Itu menunjukkan bahwa kita makan terlalu berlebih. Jadi Nabi makan 2 kali,
yang satu kalinya adalah kurma. Ini persis laporan Menteri Lukman Hakim ketika menemani Raja Salman ke Jakarta. Itu di laporan di Republika yang saya baca. Beliau itu makan pagi-pagi cuma kurma saja. Beli susu, ya. Siang makan dikit, malam makan sedikit. Memang 3 kali. Tapi yang satunya kurma. Urang makan ayeuna bubur. Kayak jam 8. Makan deh, siap makan lagi. Ya meski tidak berdosa, Pak ya, tidak haram. Tapi kalau kita berusaha mengikuti sunnah Nabi ada bagusnya juga. Atau ingin seperti Nabi, makan 2 kali, satunya dengan kurma. Ini menggambarkan kesederhanaan hidup Nabi. Hadis berikutnya masih dari Aisyah. Kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adamin wa hasbuhu min li. Kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kulit binatang dan isinya sabut. Injuk meureunnya. Udah enggak zamannya sekarang, zamannya kasur busa, kursi juga busa. Saya dulu ketika kecil nenek saya masih punya kursi tina sabutnya dari kulit. Nah itu kasur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kesederhanaan. Bukan berarti wajib diganti kasur bawah, bukan. Sudah saya kasih pengantarkan di awal. Ini hanya untuk menggambarkan kehidupan Nabi, standar masyarakat di zaman Nabi, menggambarkan kesederhanaan para sahabat. Yang harus kita ambil, kita adalah siap hidup sederhana. Kalau kita diuji dengan krisis ekonomi, kita siap sabar. Nabi saja dulu dengan para sahabat begini hidupnya. Ya. Kalau Nabi begini ya gak jauh para sahabat pun begini. Meski kita kenal orang-orang kaya, ya Nabi juga kan orang kaya. Makanya disebut orang yang paling dermawan. Gak mungkin kalau gak kaya. Tapi memilih hidup sebagaimana rakyat pada umumnya, kesederhanaan. Ya, standarnya begini ya begini. Ya, jangan kayak yang sering ditonton ibu-ibu lah. Naon Atta Halilintarnya, Sule Channel, Raffi Ahmad. Semalam saya baca selintas, ya itu anaknya Anang beli kandang kucing 100 juta. Sampai jadi berita, soalnya jadi loba nu ngalajuan. Cing, bayangkan ya, kemewahan memang seperti itu. Mas kawinnya saja segini gitu. Ya memang kalau mas kawin gak apa-apa, ya memang bagus banyak. Tapi ini standar kehidupannya. Yang nontonnya orang-orang miskin. Itu sangat mohon maaf bahasa saya kalau terlalu kasar, sangat biadab. Yang kandang kucing ini 100 juta. Bayangkan kalau disumbangkan ke masjid sini ya buat ngebangun, lebih manfaat. Kandang surga lain kandang kucing deh. Kemudian kata Qatadah qala kunna na'ti Anas bin Malik wa habbazu qaimun. Kami pernah bertamu ke rumah Anas dan saat itu pembantunya tukang roti, pembuat roti dari tepung halus ya. Khabbaz sedang berdiri. Wa qala, lalu kata Anas, kulu silakan kalian makan. Fama'alamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan hatta lahiqu billah. Aku tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat roti dari tepung gandum yang dihaluskan, tarigu gitu, sampai beliau bertemu Allah tawafat. Wala ra'a syatan samitan bi'aini qattu, dan beliau tidak pernah melihat daging kambing muda sekalipun, marangi namanya, atau sate Brebes. Ini hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menyampaikan ini ketika beliau sudah kaya. Anas itu kan anaknya sampai 100 lebih, nanti juga ada hadis ya. Dan beliau didoakan memang oleh Nabi, dipesankan oleh ibunya Ummu Sulaim, ya Nabi,
mohon doa khusus buat Anas. Anas itu anak yatim karena bapaknya Malik itu mati sejak Anas kecil, dan dia kabur dari Madinah ketika tahu istrinya masuk Islam. Debat dengan istrinya, memaksa jangan masuk Islam, nggak mau ibunya Anas, Ummu Sulaim, kaburlah sampai di tengah jalan dibunuh oleh begal. Nah, Anas ketika Nabi datang ke Madinah dititipkan oleh Nabi. Usianya saat itu 5 tahun sampai 15 tahun, sampai Nabi wafat Anas dititipkan di Nabi jadi tukang nalacai, naladena Nabi, jadi pembantu Nabi ya. Ini jadi dalil boleh kita menitipkan anak ke orang yang solih. Jadi Anas tahu betul bagaimana kehidupan Nabi SAW. Meski ini Anas sebutkan sesudah beliau kaya, nanti ada hadisnya. Saya orang yang paling banyak kebun kurmanya. Orang lain kebun kurmanya 1 tahun sekali, panennya saya 1 tahun 2 kali. Ya, itu kata Anas bin Malik. Itu berkah doa Nabi. Dan ini Anas punya tukang tarigu khusus, tukang masak khusus, koki khusus, chef khusus. Jadi bukan haram hidup kaya. Anas menjelaskan bagaimana standar kehidupan Nabi dulu. Kata Anas, dulu saya jadi saksi Nabi nggak pernah makan roti. Yang ada di kita kan tina tarigu halusnya. Walau alam tina gandum nukumah dikumahkan kita nggak tahu. Ya. Atau saya nggak tahu. Dan Nabi nggak pernah makan nikmat sate atau daging kambing muda. Ya. Nukolot ya, lebar. Ya. Langka kalau di kita kan. Ya. Jadi kemewahan ya, makan daging kambing muda. Ya. Nah ini sekali lagi, jadi bukan haram, silakan. Mumpung ada baheula mah hesek kita gitu kalau bahasa Sunda. Dan ini artinya Anas tetap mengingatkan bahwa dulu Nabi itu nggak seperti ini, untuk mengingatkan agar tidak lupa daratan. Ini hadis yang tadi ya bahwa Nabi SAW itu pilihan hidupnya. Kenapa beliau tidak makan tiap hari kenyang? Ya. Ini ada hadisnya dalam riwayat Tirmidzi, hadis Abu Umamah. Robku menawariku untuk menjadikan tanah Makkah emas untukku. Aku menjawab, tidak wahai Rob. Ya, menurang pan ditawaran emas, sok ka dieu. Kalau Nabi tidak. Tetapi aku ingin kenyang 1 hari dan lapar 1 hari. Ketika aku lapar, aku merendah di hadapanmu dan berzikir kepadamu. Dan ketika aku kenyang nih, salah bukan lapar, aku bersyukur kepadamu dan memujimu. Ya, jadi pilihan Nabi. Kalau sekarang mungkin saum Daud ya, saum 1 hari, buka 1 hari. Tapi dah urang mah dina bukana mak kan ya. Kalau Nabi enggak. Di pilihan beliau. Ini hadis sahabat pernah mengusulkan Nabi atau daripada Nabi belang ya, tapakan ke tubuhnya dari tikar tidurnya, kami belikan yang bagus. Nabi enggak mau. Enggak. Ma ana wad dunya inna ma ana wad dunya qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apalah artinya dunia untukku? Hanya saja aku dan dunia ini ibarat seorang pengendara yang beristirahat sejenak di bawah pohon, kemudian ia pergi lagi. Rest area itulah cerita dunia. Mungkin nggak Bapak ke rest area di kilometer 90, 57, bikin rumah di sana mewah, kadinya lagi iraha, masa bulan sekali, nyimpang unggul, apalagi naik bus. Sholat lagi tekaburu,
kontrolnya unggul jeung isi bensin. Pira ge rest area dunia teh gitu. Nggak usah terlalu serius. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya, bulan-bulan sebelumnya. Karena Nabi dan para sahabat tahu kalau terlalu nikmat hidup di dunia itu mengurangi kenikmatan di akhirat. Lebih baik udahlah kenikmatannya ditamprokeun aja di akhirat. Di dunia yang sederhana saja. Tinggal kita ukurkan Pak kesederhanaan standar kita. Ya. Karena Nabi juga kalau mengukur itu kan Nabi punya kendaraan. Keledai punya, kuda punya, unta punya. Di standar hidup Nabi memang begitu. Zaman dulu kesederhanaannya dalam makan. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ya'ti alaina syahru ma nuqilu fi naran innama huwa tamru wal ma illa an nu'ta bil luhaib. Pernah 1 bulan kami tidak menyalakan api. Ini kata para ulama di masa-masa awal kemungkinan. Karena kalau di masa akhir sudah naik kesejahteraan, sudah banyak tanah yang ditaklukkan. Tidak menyalakan api itu kalau bahasa kita Bu, dapur ngebul gitu. Yang ada hanya kurma dan air, selain terkadang kami diberi sedikit daging. Jadi daging itu mulai masihan. Makan kurma dan air. Dan itu cukup ya. Jadi kalau kita cenangan aya sangu jeung asin itu cukup sebetulnya. An Urwah an Aisyah anna qalat Urwah ibna ukhti. Kata Aisyah kepada Urwah, Urwah ini keponakannya, anaknya Asma kakaknya Aisyah. In kunna lananduru ilal hilal salatata ahila fi syahraini. Wahai anak saudariku, sungguh kami dahulu pernah melihat hilal sampai 3 hilal dalam 2 bulan. 2 bulan kan 3 hilal ya. Bulan awal, kemudian akhir bulan yang ini, lalu akhir bulan yang berikutnya. Tetapi tidak pernah dinyalakan api di rumah-rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah memasak. Aku bertanya, lalu apa yang menghidupi kalian dahulu? Kata Aisyah, 2 yang hitam, kurma dan air. Kalau air wadahnya, lain air nahi daun cikopi. Tetapi memang terkadang ada tetangga Rasulullah SAW yang mempunyai unta atau kambing perah, lalu mereka memberikan air susunya kepada kami. Ngaleleungit Aisyah, ada yang memberi. Apakah itu susu, daging kalau di atas, dan makanan pokoknya kurma dan air. Dan itu cukup, karena kurma itu makanan pokok. Buktinya kan zaman Nabi zakat dengan apa? Dengan kurma, kan zakat fitrah. Kalau kita dengan beras, dengan kurma, dengan gandum, karena itu makanan pokok ya, cukup ya. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah rizki kepada keluarga Muhammad berupa makanan. Ini jadi dalil kata Ibnu Hajar bahwa Rasul SAW tidak pernah kelaparan dan keluarganya. Rasul SAW selalu mampu memberi makan ke semua istrinya. Mana mungkin doa Rasul tidak diijabah. Hanya standar makannya yang beda dengan kita. Standar makan Rasul itu sangat sederhana. Demikian juga keluarganya. Ya, keluarganya juga ikut kesederhanaan Rasul SAW, menyesuaikan dengan zaman waktu itu. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana gambaran kesederhanaan rumah tangga Rasul, demikian juga para sahabat. Sekali lagi ya, bukan berarti kita harus hidup miskin, karena Aisyah ketika menjelaskan ini beliau sudah dalam kecukupan. Di kajian Kamis online ya, beberapa 2 minggu ke belakang, Aisyah itu membebaskan hamba saya 40 pada sabaraheun teh ya, pasti mahal. Dia punya uang. Anas juga jadi orang yang paling kaya di Madinah karena kebun kurmanya paling luas. Silakan, tapi
prototipe kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita ambil adalah dalam kesederhanaannya, kesederhanaan standar kita. Jangan kita terobsesi untuk hidup mewah, bangga dengan kemewahan, ingin selalu standarnya di atas tetangga-tetangga yang lain. Pamer bangga dengan kemewahan. Sedikit kemewahan yang bisa kita raih sebaiknya seperti Nabi. Tabung saja nanti di akhirat, agar kita nanti mewahnya di akhirat. Di dunia mah kira-kira area saliwat. Nanti kan tujuannya bukan di kilometer 90 Bapak itu mau ke Jakarta. Kilometer 80 mah saukur ngisi bensin, ke toilet, kalaupun ngantuk nyuci kopi, udah. Mau usah puas-puasin ngadain pesta di sana senang-senang atau mau nepi ke Jakarta. Tuh mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis-hadis yang kita baca pada kesempatan pagi ini. Selebihnya barangkali ada yang mau ditanyakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, saya persilakan. Aya, mangga Pak. Aya, tur nuhun karena perhatosana bagi-bagi manfaat kanggo urang sadaya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.